Kira-kira siapa sih pembuat piramid Giza? Piramid itu sebenarnya fungsinya apa sih? Kenapa bisa koordinat dari piramid ini sama persis dengan kecepatan cahaya? Kenapa bisa ketiga piramid Giza sejajar dengan konstelasi bintang Orion Belt? Lu tahu nggak? Piramid Giza itu sisi-sisinya sangat sejajar dengan garis khatulistiwa. Lu tahu nggak? Piramid Giza itu sejajar dengan sesuatu yang disebut dengan True North, sebuah arah yang langsung menunjuk ke kutub utara. Piramid Giza ini berumur 4.500 tahun. Dan tahu nggak lo, struktur selanjutnya setelah piramid Giza yang stabil dan terbukti dibuat oleh manusia adalah Menara Eiffel, sebuah menara yang dibangun pada tahun 1800. Menara Eiffel ini baru berumur 136 tahun. Dan pembuatannya juga bisa dibilang jauh lebih mudah dari pembuatan piramid. Kalau memang manusia bisa membuat piramid, kenapa struktur paling stabil selanjutnya memiliki jangka waktu selama 4.000 tahun? Pertanyaan pertama, kira-kira piramid itu dibuat untuk apa? Menurut para Egyptologi, piramid Giza dibuat untuk menyimpan jasad dari Khufu yang merupakan raja dari dinasti keempat yang kira-kira memimpin Mesir kira-kira 4.500 tahun yang lalu. Tapi ada yang aneh sama piramid Giza. Piramid Giza tidak memiliki karakteristik yang sama seperti makam-makam yang ada di Mesir pada saat itu. Di dalam piramid ini nggak ada artefak, nggak ada hieroglif. Dan di dalamnya juga nggak ada dekorasi-dekorasi tembok seperti gambar-gambaran yang ada di tembok yang biasa lu lihat di Google atau di internet. Dan ada juga yang berkata bahwa tidak ada bukti dari keberadaan mumi sang raja di King's Chamber piramid Giza. Banyak yang berspekulasi bahwa cara dan bahan yang digunakan untuk membuat piramid ini menandakan bahwa piramid digunakan untuk sesuatu yang lain, bukan untuk menyimpan jasad dari sang raja atau pharaoh. Banyak banget fakta-fakta menarik tentang piramid yang pernah gue bahas dulu. Contohnya kayak piramid itu dibuat oleh 2,5 juta batu, yang kira-kira batunya itu memiliki berat satunya 2 ton sampai 40 ton. Dan piramid ini sendiri benar-benar akurat dengan arah kompas, yang dipercaya hanya bisa dibuat oleh teknologi modern. Dan pembuatan dari piramid itu benar-benar rapi, entah gimana caranya. Dulunya dipercaya bahwa piramid itu dilapisi luarnya oleh batu yang bernama batu limestone. Dulunya dipercaya bahwa piramid itu bagian luarnya dipoles sehingga sangat-sangat mulus. Sangat mulus hingga tidak terlihat ada retakan atau jarak di antara batu. Dan limestone yang digunakan ini bukan limestone yang biasa, namun limestone yang kekurangan magnesium. Sehingga limestone yang digunakan pada bagian luar ini cocok sekali menjadi insulator. Kenapa diasumsikan seperti itu? Karena limestone yang sudah mengalami perjalanan jauh akan kekurangan magnesium. Dan pada saat itu pun, entah sekarang ada atau enggak, limestone itu tidak dapat ditemukan pada daerah pembangunan piramid Giza. Limestone hanya dapat ditemukan di sebuah tambang yang ada di Tura. Sebuah tambang yang kira-kira memiliki jarak 800 km dari pembangunan piramid Giza pada zamannya. Entah gimana mereka bawa batu yang seberat-berat itu sejauh 800 km. Pada zaman semuanya belum secanggih sekarang. Nggak berhenti di situ, ruangan-ruangan yang ada di dalam piramid Giza juga memakai tipe granit yang spesial, yaitu rose granite, yang dibawa dari ratusan kilometer juga. Tipe granit ini memiliki konsentrasi yang tinggi akan silicon dioxide, yang bisa dibilang juga sebagai quartz. Ketika quartz ini sendiri dikompres atau digerakkan sedikit, quartz ini akan mengeluarkan sebuah aliran listrik yang bernama piezoelectricity. Quartz ini sendiri pun sangat baik untuk dijadikan electrical circuit, yang karena alasan itu quartz ini sendiri digunakan di berbagai teknologi-teknologi modern yang kita gunakan sekarang, kayak jam tangan, TV, GPS unit, dan masih banyak lagi. Fakta uniknya, lu harus tahu bahwa The King and Queen's Chamber yang dibuat di piramid Giza
menggunakan tembok yang full granit yang dipercaya memiliki 85% kandungan quartz. Nggak berhenti di situ, lorong bahkan jalan-jalan kecil yang menuju The King's Chamber dan Queen's Chamber pun memiliki jalur quartz dan granitnya sendiri. Dan jika sebuah tekanan diberikan kepada semua granit ini, piramid itu akan mengeluarkan arus listrik yang sangat banyak dan dipercaya akan menjadi sebuah pembangkit tenaga listrik. Teori yang mengatakan bahwa piramid adalah pembangkit tenaga listrik bukanlah hal yang baru. Teori ini dipercaya dibuat pada tahun 1970. Dan sejak saat itu banyak sekali ditemukan bukti-bukti bahwa sebenarnya piramid adalah pembangkit tenaga listrik. Jadi bisa dikatakan bahwa lama-kelamaan fungsi dari piramid yang sebenarnya akan terungkap. Banyak orang yang gak percaya akan teori ini, tapi secara personal gue percaya akan teori ini. Dan gue pikir siapapun yang merancang piramid ini ingin membuat sebuah energi yang tidak merusak bumi atau harmonis dengan bumi. Orang-orang yang berpikir skeptis akan bertanya kenapa teori ini sudah ada selama 50 tahun, tetapi kenapa nggak ada orang yang berusaha untuk membuat ulang cara kerja dari piramid ini? Kenapa nggak ada yang coba membuat replika dari piramid Giza sehingga manusia mendapatkan energi yang tidak terbatas secara gratis? Bayangin aja jika sebenarnya teori ini benar dan ada orang yang berhasil mereplikakan piramid Giza, manusia akan mendapat energi listrik yang tidak terbatas secara gratis. Bayangin perkembangan yang bisa didapatkan oleh manusia setelah mengambil langkah besar itu. Bayangin gimana listrik yang tidak terbatas ini dapat membantu ekonomi negara. Tapi gimana kalau sebenarnya kebenaran dari piramid ini disembunyikan seperti apa yang terjadi pada Tesla dulu? Sekitar 100 tahun yang lalu, Tesla berusaha membuat sumber tenaga listrik yang gratis dan tidak terbatas, sama seperti konsep piramid ini. Tapi pada saat itu nggak ada yang membantu dia dan bahkan nggak ada yang peduli sama proyek yang dia lakukan. Jawaban yang paling mudah adalah keluarga-keluarga yang elit seperti Rockefeller, perusahaan JP Morgan yang merupakan pemasok tenaga listrik akan kehilangan kekayaannya yang pada saat itu mereka kaya banget. Nikola Tesla berkata bahwa dia ingin membantu memasukkan listrik ke daerah-daerah yang belum berkembang. Dia ingin membuat sebuah sumber listrik gratis sehingga daerah-daerah itu ya nggak usah mikirin gimana cara bayar listrik yang akan diberikan. Tentu saja, secara logika keluarga-keluarga besar ini nggak mau sampai hal itu terjadi karena kekayaan mereka bisa terancam. Sehingga pada saat Tesla membuat teknologi-teknologi itu, Amerika dan keluarga-keluarga kaya yang ada di dalamnya tidak bisa membiarkan keuntungan yang mereka dapatkan itu hilang. Ketika Nikola Tesla dinyatakan meninggal, anehnya agen-agen FBI dan OSS pada saat itu sedang dekat dengan posisi Nikola Tesla. Nikola Tesla memiliki 80 box dokumen yang berisikan tentang teknologi ciptaannya. Tapi anehnya saat dia meninggal, dikatakan bahwa mereka hanya menemukan 60 box saja. Jadi kemana 20 box yang berisikan dokumen-dokumen Tesla itu? Dan anehnya lagi, para saintis pada saat itu berkata bahwa ciptaan-ciptaan Nikola Tesla tidak akan bekerja. Tapi sudah menjadi rahasia umum bahwa sains dibiayai oleh negara dan dibayar oleh negara. Sehingga sedikitnya mungkin mereka bisa dimanipulasi oleh negara. Diperkirakan sekitar 80% produk yang kita gunakan sekarang memiliki hubungan dengan Nikola Tesla. Tapi kemana perginya teknologi yang kita benar-benar butuh? Sebuah teknologi yang dapat menciptakan energi bersih secara gratis dan tidak terbatas. Ya, sayangnya teknologi itu mati bersama Tesla. Bukannya kita mendapat listrik bersih yang tidak terbatas, kita malah menuju sekarang ke minyak bumi, batu bara, oli, dan ya hal-hal yang bisa memicu perang. Dan walaupun hal-hal itu memicu perang, tapi nggak bisa didinai bahwa hal-hal itu sangat bagus untuk bisnis. Jadi apakah Nikola Tesla tahu sebenarnya piramid itu untuk apa?
Ada juga sebuah konspirasi yang berkata bahwa sebenarnya hidup yang kita jalanin ini hanya simulasi dan piramid Giza adalah sebuah clue dari kebenaran yang disembunyikan. Konspirasi ini berkata bahwa informasi tentang bagaimana cara pembuatan piramid Giza yang katanya membutuhkan ratusan ribu pekerja adalah informasi yang salah. Piramida Giza memiliki 3 buah piramid, dan ketiga piramid itu sangat sejajar dengan konstelasi bintang yang bernama Orion Belt. Dalam penggambaran konstelasi, Orion Belt digambarkan sebagai seorang pemanah. Dan menurut orang yang percaya pada konspirasi ini, di salah satu penemuan gua paling tua di dunia, terdapat gambaran tembok dari seorang pria yang menggunakan panah. Para ilmuwan berkata bahwa seharusnya pada saat itu tuh panah belum ditemukan. Aneh banget, kalau panahnya belum ditemukan, kenapa gambaran panah itu bisa ada di dalam gua paling tua di dunia? Konspirasi yang satu ini ada hubungannya dengan sebuah konspirasi yang bernama simulation theory. Salah satu konspirasi yang lumayan banyak dipercaya oleh manusia. Nama-nama besar seperti Elon Musk pun bahkan percaya sama konspirasi ini. Dia berkata bahwa kemungkinan kita hidup di dalam sebuah teori itu tidak nol. Lalu hubungannya apa piramid Giza dengan simulation theory? Menurut konspirasi ini, gambaran yang ada di dalam gua paling tua, gambaran dari pria yang memegang panah, adalah orang yang menciptakan simulasi kehidupan kita dan mengajarkan alat-alat pada manusia purba. Konspirasi ini berkata bahwa sebenarnya yang menciptakan simulasi yang kita jalani saat ini adalah seorang sosok yang bernama Orion. Mereka berpikir seperti ini karena ketiga piramid Giza yang gue sebut tadi sangat sejajar dengan konstelasi bintang yang bernama Orion Belt. Dan penemuan dari pria yang memegang panah di dalam gua paling tua ini, mereka percaya sebagai Orion yang turun ke dalam simulasinya untuk mengajarkan manusia untuk berburu agar manusia bisa bertahan dan berkembang. Sampai satu titik manusia bisa memecahkan misteri dan clue yang diberikan oleh Orion. Gimana menurut lo? Coba tulis di kolom komentar.